Assalamualaikum, perkenalkan saya Umi Syaida Nabila. Di video ini akan membahas tentang metode dasar memasak, khususnya teknik panas basah. Submateri yang dibahas ada pengertian, klasifikasi, prinsip dasar, langkah-langkah, dan kriteria hasil. Metode dasar memasak merupakan rangkaian prosedur dalam kegiatan memasak. Metode dasar memasak dibagi menjadi dua, teknik panas basah dan teknik panas kering. Teknik panas basah adalah metode pengolahan yang menghantarkan panas ke produk makanan menggunakan cairan sebagai perantara untuk mematangkan makanan. Klasifikasi teknik panas basah ada boiling, blanching, steaming, poaching, simmering, stewing, braising, pressure cooking, dan au-bain-marie. Boiling adalah merebus bahan makanan menggunakan cairan mendidih dan bahan makanan terendam seluruhnya pada cairan. Bahan makanan yang digunakan bisa berupa bahan makanan nabati dan hewani. Prinsip dasar boiling. 1. Gunakan panci sesuai dengan volume bahan. Karena jika panci terlalu besar, suhu air mendidih lebih lama. Panci terlalu kecil, sirkulasi air terbatas. 2. Jumlah cairan harus cukup, karena jumlah air yang tepat akan menjaga kualitas tekstur dan rasa. 3. Masukkan bahan dengan tekstur keras dahulu. Lalu masukkan bahan dengan tekstur lebih lunak agar makanan matang merata. 4. Buih di permukaan dibuang karena jika dibiarkan dapat memberikan rasa pahit atau tidak sedap pada makanan. Kriteria hasil boiling. 1. Makanan yang keras menjadi lunak karena panas air mendidih menyebabkan serat bahan makanan lunak setelah direbus. 2. Sayuran hijau tidak luntur karena ketika direbus ditambahkan garam untuk mengikat klorofil sayuran. 3. Tingkat kematangan telur disesuaikan dengan hasil yang diinginkan, contohnya seperti pada gambar. Blanching adalah merebus bahan makanan dengan cairan mendidih dalam waktu yang singkat, lalu segera diangkat dan dicelupkan di air es untuk menghentikan pemasakan. Blanching pada bahan makanan nabati digunakan untuk menonaktifkan enzim peroksidase. Pada bahan makanan hewani dapat menghilangkan aroma perengus. Prinsip dasar blanching. 1. Waktu untuk blanching disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. 2. Air dididihkan dahulu, lalu bahan masuk. Karena suhu air yang tinggi membantu mematikan enzim yang merusak warna dan tekstur sayuran. 3. Direndam air es setelah bahan matang untuk menghentikan proses memasak dan mempertahankan warna dan nutrisi sayuran. 4. Membuat sayatan X pada kulit buah karena dapat membantu mengurangi waktu pengupasan dan menghindari kerusakan pada kulit. Kriteria hasil blanching. 1. Sayuran tetap segar karena proses blanching dapat menghentikan aktivitas enzimatis sayuran. 2. Kaldu jernih dan tidak keruh karena bahan di blanching dahulu untuk menghilangkan pigmen merah pada daging. 3. Meningkatkan keamanan pangan karena blanching dapat membunuh mikroorganisme di permukaan makanan. Steaming atau mengukus adalah mengolah makanan dengan menggunakan uap air panas tanpa bersentuhan dengan air untuk mencegah hilangnya nutrisi dan memperbaiki tekstur makanan. Prinsip dasar steaming. 1. Alat mengukus dipanaskan dahulu karena air akan cepat mendidih dan distribusi uap merata. 3. Jika air dirasa kurang dan makanan belum matang, tambahkan air panas agar suhu memasak stabil. 4. Pantau waktu mengukus, karena jika terlalu lama, makanan jadi lembek. Jika terlalu cepat diangkat, makanan belum matang sempurna.
Kriteria hasil steaming. 1. Tekstur makanan lembut dan mudah dicerna karena diolah dengan keadaan tertutup sehingga tidak kehilangan cairan. 2. Nutrisi makanan terjaga karena dimasak tanpa menggunakan minyak sehingga nutrisinya tidak terikat dengan minyak. 3. Warna sayuran tidak luntur karena proses pengukusan tidak memicu terjadinya reaksi oksidasi. Poaching adalah merebus bahan makanan dengan cairan berbumbu dengan api kecil. Cairan lain yang bisa digunakan ada susu dan kaldu. Prinsip dasar poaching. Kriteria hasil poaching. 1. Tekstur makanan lembut dan juicy karena dimasak dengan suhu rendah dan perlahan. 2. Tekstur tidak mudah hancur karena dimasak perlahan yang membantu mencegah kerusakan struktur bahan makanan. Simmering adalah merebus bahan makanan secara perlahan dengan api kecil, tidak seperti merebus. Simmering dilakukan untuk mengeluarkan ekstrak bahan makanan. Prinsip dasar simmering. 1. Suhu tersebut digunakan karena gelembung cairan naik perlahan dan membentuk gelembung kecil atau slow bubbling. 3. Bahan tertutup cairan agar panas merata dan tidak terkontaminasi buih yang muncul ke permukaan. 4. Buih dan kotoran dibuang karena buih terbentuk dari denaturasi yang membuat kaldu keruh dan berbau. Kriteria hasil simmering. 1. Makanan kaya rasa karena gabungan antara bahan yang dimasak meresap ke dalam makanan. 2. Bakso bulat sempurna karena direbus dengan suhu rendah sehingga mengurangi tekanan pada bakso. 3. Tekstur lembut dan empuk karena dimasak dengan suhu rendah dan stabil sehingga makanan matang perlahan dan merata. Stewing adalah memasak bahan makanan dengan sedikit cairan. Disebut juga dengan menyetup atau slow cooking karena proses yang cukup lama agar masakan matang sempurna. Prinsip dasar stewing. 1. Bahan dipotong seragam agar memiliki kontak yang sama dengan cairan dan menyerap secara merata. 2. Bumbu ditumis dahulu agar ketika proses memasak dapat mengeluarkan aroma dan rasa yang lebih kuat. 3. Ditutup dengan rapat agar kelembapan dan uap panas tidak hilang dan rasa lebih terkonsentrasi. Kriteria hasil stewing. 1. Tekstur daging lembut karena dimasak dengan suhu rendah yang membuat daging tetap lembab. 2. Makanan kaya rasa karena selama proses stewing bumbu meresap ke dalam serat daging atau sayuran. 3. Bumbu atau rempah menyerap bahan makanan karena panas dapat membuka pori makanan dan molekul bumbu lebih mudah masuk.
Bracing merupakan gabungan dari teknik panas basah dan panas kering untuk melunakkan bahan makanan. Dilakukan dengan merebus bahan makanan di dalam cairan sampai empuk. Prinsip dasar bracing. 1. Gunakan panci yang sesuai dengan volume bahan makanan agar panas merata dan semua bahan menyerap bumbu dengan baik. 4. Bracing menggunakan api kecil agar makanan tidak gosong dan jaringan ikat dalam daging terurai menjadi gelatin. Kriteria hasil bracing. 1. Tekstur daging lunak karena direbus dalam waktu yang lama dan kolagen daging melunak sehingga tekstur juicy. 2. Hasil makanan kaya rasa karena rasa dari bahan-bahan saling bercampur dan meresap sehingga rasa lebih kompleks. 3. Daging berwarna kecoklatan karena ketika dibakar terjadi proses Maillard, yaitu reaksi antara asam amino dan karbohidrat. Pressure cooking adalah memasak dengan panci tertutup atau presto sehingga udara atau cairan tidak keluar. Makanan dimasak dengan tekanan tinggi dari uap air di dalam panci yang tertutup. Prinsip dasar pressure cooking. 2. Periksa kondisi seal dan katup pressure cooker agar tidak ada kerusakan yang membahayakan. 3. Kapasitas bahan jangan terlalu penuh, sisakan ruang untuk uap agar tekanan tidak terlalu tinggi. 4. Gunakan api besar di awal lalu api kecil agar tidak merusak katup pengaman presto dan makanan tidak cepat gosong. Kriteria hasil pressure cooking. 1. Tekstur makanan padat dan tidak berair karena uap selama presto melunakkan serat makanan namun tidak membuatnya hancur. 2. Bumbu meresap dan kaya rasa karena dimasak dengan tertutup yang membantu mengekstrak rasa dan aroma dari makanan. 3. Makanan lebih cepat matang karena kombinasi tekanan dan suhu tinggi sangat efektif dalam mempercepat proses pengolahan makanan. Au bain-marie atau hot water bath adalah cara mengolah makanan dengan menggunakan dua panci atau wadah. Disebut juga dengan double boiler. Prinsip dasar au bain-marie. 1. Diameter wadah harus pas dengan diameter panci. Hal ini mencegah uap air masuk ke dalam adonan dan mengganggu tekstur. 2. Lapisi loyang dengan aluminium foil untuk menghindari masuknya air ke adonan yang menyebabkan kue rusak. 3. Pastikan adonan tidak bersentuhan langsung dengan uap untuk membantu menjaga kelembapan makanan dan mencegahnya menjadi kering. Kriteria hasil au bain-marie. 1. Tekstur kue kering di luar tetapi lembut di dalam karena panas merambat perlahan ke adonan sehingga adonan tidak cepat mengeras. 2. Makanan tidak gosong karena panas yang diterima oleh makanan tidak langsung dari api. It's quiz time. Silahkan mengerjakan soal yang ada di bawah ini. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Ikan paus pandai menyelam. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum. Semoga ilmunya bermanfaat.